Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Bukan di sini. Bukan. Cuman karena dari di sini pembuahannya dibawa terus nempel ke sini. Iya. Nah, perjalanannya itu dipandu oleh silia. Silia itu seperti rambut-rambut itu di sepanjang saluran telur. Rambutnya yang benar itu dia menggiring tuh supaya dia jalan masuk ke rahim. Siang, Dok. Saya kebetulan baru pulang dari Kupang. Jadi di sana sebenarnya daerahnya enak. Cuman ada satu masakan yang menurut saya tuh nggak enak, Dok. CI, khas Kupang. Banyak orang bilang katanya CI itu enak. Saya bilang itu salah. Setuju nggak, Dok? Ekspresinya apa? CI itu bukannya enak. Bukannya enak, tapi enak banget, Dok. Jadi kalau sekedar baru dia ngomong enak tuh masih kurang, gitu kan. Tapi yang menarik di sini adalah keliling-keliling Kupang gitu ya. Di sana tuh daerahnya sama seperti di waktu saya datang ke ND Flores. Kalau dilihat dari jendela pesawat, kita lihat tuh bawah tuh hijau. Tapi Dok, begitu turun Dok ke bawah, kulit kena mataharinya kenceng banget. Jadi ya bisa hitam lah kalau kita di sana lama-lama kan. Itu pantai. Ya kalau Kupang itu di pantai, ND pantai di Flores. Tapi kota-kota lainnya ya ada yang tidak di pantai juga gitu kan, yang agak ke tengah-tengah ke gunung-gunung gitu. Kamu pernah ke Dili nggak? Nggak mau ke Dili, Dok. Tanggung. Luar negeri itu. Nah itu dia saya bilang tanggung, Dok. Saya tanya sama anak saya yang di Kupang, di Keva Menanu. Nanti saya ajak jalan-jalan ke luar negeri, mau nggak? Mau, Pak. Saya bilang kita ke Dili. Wah, Pak, kalau ke situ nggak usah pakai paspor. Jadi kalau saya ke Dili kayaknya tanggung. Gitu. Nah, cuman ini kan masalahnya kita tuh masalah luar dari Indonesia sedikit, Dok ya. Indonesia sedikit, keluar dikit, itu boleh dibilang tanggung. Nah, ini yang saya mau ajak ngobrol sama dokter hari ini, masalah yang di luar daripada yang biasanya, Dok. Kan biasanya, Dok, kalau pertumbuhan janin itu di mana, Dok? Di rahim. Di rahim perempuan kan, Dok ya? Iya. Soalnya kan rahim laki-laki nggak ada, Dok ya. Nah, saya pernah dengar dan baca satu kasus ya agak nakal-nakal dikit itu janinnya tuh, Dok. Dia ada di luar rahim. Itu namanya apa sih, Dok? Kalau yang ada jadi kasus sih biasanya jadi KET namanya. KET? Iya. Kelahiran? Ektopik terganggu. Oh, kelahiran tuh Iya. kaknya bener. Iya. Oh, tapi itu benar ada atau sama kayak kasusnya, kan ada orang bilang hamil anggur. Oh, lain. Kalau hamil anggur yang hamil keluarnya anggur, benar-benar anggur. Anggur, benar-benar anggur. Iya, betul-betul. Jadi benda-benda yang betul bulat-bulat seperti anggur, rencengan. Kalau hamil di luar kandungan itu KET, itu adalah ya kehamilan biasa, ada janinnya. Dia hamil biasa. Hamil biasa, cuma lokasinya salah. Nggak di rahim. Karena rahim itu yang memang diciptakan Tuhan tuh buat tempat berkembangnya janin. Jadi dia nggak punya. Roganya cukup gede gitu loh. Jadi dia di tempat yang salah, nggak punya sertifikat hak milik, Dok. Ya, ada sebenarnya kayak begituan itu ya sebenarnya sih gini, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan kita kontak sama begituan itu di UGD. Yang kedua di kamar mayat. Ketahuannya tuh, Dok. Iya. Nah, problemnya kan begini, Dok. Yang saya mau tahu tuh, kehamilan di luar itu sebenarnya kan dokter Jaya kan orang ahli DNA. Itu keturunan atau bukan? Yang kayak gitu. Bukan. Bukan.
Berarti faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Hmm. Jadi begini, sebenarnya begini, waktu itu saya pertama kali dapetin itu waktu mahasiswa kayak gitu. Hmm. Dan kita akan masuk ke bagian kebidanan tuh 2 kali, Pak, waktu 34 sama 35. Hmm. Nah, di salah satu tempat waktu praktek begitu, tiba-tiba dia datang nih, orang muda, perempuan umur 20 tahunan lah, datang ke UGD, kondisinya pre-shock. Pre-shock tuh hampir shock, Hampir shock. jadi tensinya rendah, nadinya hampir nggak teraba, Hmm. mukanya pucat, keringetan, gitu segala macam. Begitu diperiksa, wah pokoknya tensi nadinya tuh turun semua. Hmm. Kondisi begituan kita lihat pucat gitu kan biasa kan, langsung kita periksa. Hmm. Begitu diperiksa di daerah perutnya itu keras lagi. Padahal dia nggak ngaku kenapa-kenapa tuh ya. Enggak. Jadi Jadi mendadak kondisinya kolaps. dokter ngelihat pada saat itu kondisi orang tersebut pre-shock, Ya, diperiksa secara menyeluruh udah tuh dok ya. kolaps. Nah, biasanya kalau gitu kan ada sesuatu Hmm. yang kita takut, begitu diperiksa kok ada keras perutnya. Hmm. Hmm. Habis itu biasa deh kalau kolaps begitu kan kita langsung periksa HB, Hmm. periksa darah. HB-nya ternyata rendah sekali, Frank. Berarti ada perdarahan. Hmm. Besok ada perdarahan, tapi sebabnya apa nggak tahu. Hmm. HB normal perempuan berapa dok? Hah? HB normal Oh, perempuan perempuan 13, 13, lebih 12, 13. lebih angkanya lebih kecil daripada angka HB laki-laki dok ya. Iya. Dan kalau yang kayak seperti begitu, itu bisa HB-nya bisa di bawah 8, bisa 6. Jauh ya. Mudah sekali. Jadi kondisi itu udah pasti perdarahan. Nah, karena kita raba di perutnya itu keras, Hmm. kita pikir ya pasti ada perdarahan di dalam. Hmm. Nah, rutin kita periksa, tapi ada satu yang aneh, Frankie. Hmm. Satu yang aneh, dokter kan punya feeling ya. Hmm. Kayak begini, ini ada apaan begitu. Hmm. Nah, kita lakukan pemeriksaan, Frankie. Salah satu diperiksakan biasanya darah urin biasa ya, Hmm. kencing. Mungkin diperiksa di urinnya, ternyata hamil, Frankie. Padahal nona. Ya, itu mah. Hah? Saya sering nanya dok, ini mohon maaf nih dok. Kalau saya golf itu kan kedi selalu ngakunya pada masih muda-muda. Tapi kan tampangnya kan kelihatan dia umur berapa gitu Iya. kan. Saya selalu nanya sama dia. Kalau saya nanya umur, jawabannya pasti 22, 23, 22, 23. Udah Oh. pasaran. Jadi pertanyaan saya langsung aja. Kamu anaknya berapa? Wah pak, saya belum nikah. Saya bilang, kita nggak bahas nikah nggak nikah. Kalau orang hamil itu, kalau ini secara kedokteran, cukup ada orang yang bikin kamu hamil gitu kan. Soalnya ya ternyata akhirnya ngaku, ya anaknya udah 2 gitu ya. Orang udah tampang umur udah 30-an masa nggak punya anak sih ya. Itu jalurnya salah, Frankie. Hmm. Kan nikah sama kawin, yang dia pikir itu nikah sama Iya. kawin itu beda. Padahal yang saya tanya cuma anaknya berapa kan cuma gitu. Nah balik ke tadi dok, yang tadi dokter sebutin tadi dok, ini masih nona, terus kemudian dia sudah hamil. Iya. Nah itu kan buat kita tuh mengagetkan kan. Hmm. Habis begitu, nah sekarang masalahnya kan dia nona. Hmm. Nah sekarang kalau kamu jadi dokter, Hmm. ya kayak begitu kan kita udah mencuriga ke arah sana. Biasanya habis begitu kemudian kan dikirim ke bagian kebidanan, kan begitu. Karena begitu periksa di vaginanya tuh ada perdarahan. Hmm. Dan biasanya kayak begitu ada 2 kemungkinan, bisa karena aborsi, Hmm. abortus, jadi bayinya keguguran, Hmm. itu bisa bikin seperti itu juga, Hmm. ya kan. Tapi bisa juga kehamilan ektopik terganggu itu. Nah biasanya dilakukan USG sama dokternya. USG itu bisa dilakukan dengan cepat, Hmm. dimasukin USG lewat vaginanya, Hmm. periksa, ternyata ada kantong kehamilan. Tapi kantong kehamilannya itu ada kantong isinya janin, adanya nggak di rahim, di luar. Hmm. Nah biasanya sama dokter kayak gitu, kalau dokter kandungan ya, diperiksa rahimnya, Hmm. di lewat pemeriksaan vagina pakai tangan digoyang, terus mulut rahimnya Hmm. sakit, ada digoyang sakit. Kalau normal nggak sakit. Nggak, tadi kan dokter bilang yang normal adanya di rahim. Ya. Yang nggak normal itu adanya bisa di mana tuh yang tadi dokter sebutin di kasus tadi dok? Nah jadi begini,
Tapi sekarang jangan ngomong itu dulu, nanti kita pasti ke situ. Oh. Tapi masalahnya itu kondisi gawat darurat, Frankie. Karena kalau itu nggak ditolong, perempuannya bisa meninggal. Kita harus operasi. Itu udah nggak bisa, nggak harus operasi. Tapi kan sebelum operasi kan masalahnya, kan kita mesti ngomong sama orang tuanya apa yang terjadi. Nah kalau kamu jadi dokter, apa yang kamu mesti lakukan? Kan nggak tiba-tiba orang datang ke UGD, kolaps, datang ke UGD, terus tiba-tiba mau dioperasi. Kalau pasti keluarga itunya bapak ibunya nanya, kenapa dioperasi? Masalahnya kalau dari kedokteran itu ada kehamilan ektopik terganggu, KET. Nah ngomongin gimana? Anaknya si Nona tadi masih sadar nggak, Dok? Ya teler. Setengah teler. Kalau saya jadi dokter, pertama saya ngomong sama anaknya, dia denger nggak denger terserah deh. Kan yang penting dia, si anak ini mesti mengetahui apa yang dia kondisi ini kan. Setelah saya jelaskan, nah baru jelasin ke orang tuanya kondisi yang benar-benar terjadinya. Benar, Dok? Ya benar. Cuman masalahnya kan habis itu pas bikin kehebohan dan pasti keluarganya mengamuk lah. Udah 200. Udah yang diomongin, ngamuknya dokter yang diomongin. Udah 200 episode, makin banyak nih sebenarnya, Dok. Enggak, tapi pasti di dokter dia akan diomelin sama keluarganya. Loh, bagaimana bisa? Bukan saya kan pelakunya gitu kan. Kenapa mesti saya yang diomelin? Enggak, dokter dia bilang, mau dokter ngawur aja, anak saya belum kawin kok gitu. Masalahnya itu harus pertama penerimaan keluarga dulu. Kalau dia diterima barulah kemudian kita ngomong mesti diapain. Kan dokter akan bilang ini kondisi gawat. Kalau nggak dilakukan tindakan operasi, dia bisa meninggal. Iya. Ya, kalau kan walaupun dua hal. Jadi yang satu tuh harus lewati dulu. Keluarga harus terima bahwa kondisi seperti itu. Ya. Buktinya apa? Ini USG-nya ada janinnya, ada kantongnya, tapi di luar rahim. Nah, biasanya kalau kondisi kayak gitu, keluarga terima nggak, Dok? Ya ngomongnya dokter ini mesti pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi dia tuh harus ngakui bahwa dokter itu benar diagnosisnya. Terus kalau diagnosis salah, begitu dibuka nggak ada apa-apa kan? Nah, ini dia, Dok. Dokter begitu. Jaya bilang harus pelan-pelan atau secara halus, Dok. Ya. Karena pelan-pelan tuh orang mikirnya harus bisik-bisik, Dok. Pelan-pelan, slowly. Bukan silently. Oke. Jadi ya harus dijelaskan kepada orang tuanya bahwa ini kondisi, jangan pikirin dulu masalah. Nggak usah apa sebabnya, pokoknya ini jelas ini adalah hamilnya di luar operasi. Harus ada tindakan segera. Karena kalau enggak meninggal bisa. Dan jelas ya dia harus ditransfusi pun misalnya sama darah, transfusi itu tidak akan menolong karena pendarahannya berlangsung terus. Nah, itu kondisi kayak gitu. Yang saya mau tahu ini gini, pertama, Dok, dia kan dibawa tuh. Pada waktu dibawa tuh, kira-kira dengan kantongnya seperti itu kehamilan sudah terjadi berapa lama? Nah, yang kebegituan itu biasanya itu baru telat mens kira-kira sekitar 2 minggu kayak gitu. Jadi kan 2 mingguan. Sebulan sekali kan perempuan mens kan. Ada yang maju, tanggalnya ada yang mundur, ada yang selalu tepat waktu. Iya. Tanggalnya tepat. Nah ini dia nggak mens, itu selalu ceritanya begitu. Tidak mens selama seminggu, biasanya dia masih pikir, kok terlambat ya. Nah udah 2 minggu, nah biasanya kejadian itu 2 minggu itu. Jadi kira-kira kalau hitungan kedokteran sih kira-kira 1,5 bulan. 1,5 bulan. Usia dia punya janin tadi, Dok, ya. 1,5 bulan. Kenapa itu terjadi gitu? Karena 1,5 bulan sampai 2 bulan, 2 bulan itu ya, 6 sampai 8 minggu, itu udah gedenya itu kira-kira 2 bulan tuh 4 cm. 4 cm. Dan saluran di mana dia biasanya salah tempat itu di saluran telur. Saluran telur tuh kecil. Kira-kira sepertiga dari jari saya ini loh diameternya. Iya, nah kalau gembung segede gitu, robek lah. Robek bukan apa kayak. Robek ya. Robek dan rewek berdarah. Nah, karena berdarah dia shock. Itu loh sebabnya perdarahan mendadak tiba-tiba di dari situ. Makanya kenapa kalau kita waktu si dokter periksa colok vagina, selain leher rahimnya digoyang sakit, di bagian belakangnya itu kok rasa tuh isinya seperti ada airnya. Jadi kalau di bagian belakang vagina itu namanya kafum douglasii. Jadi ada seperti kayak kantong di belakang rahim. Itu isinya darah semua. Meraba seperti ada darah. Menonjol begitu. Jadi pada saat dia datang
ke tempat dokter Jaya itu waktu mahasiswa dok ya, Yang periksa itu dan sudah robek dia punya pecah salurannya. berdarah, Heeh. makanya shock. Jadi dia si janin tadi tumbuh terus ngegedein, saluran tadi pecah, Ya, pecah berdarah, darah. shock. Nah Hmm. itu kondisinya kayak itu. Mm-mm. Tapi kita nggak itu. Tapi kan sebenarnya kondisi itu perdarahan itu nggak akan berhenti masalahnya itu. Nah, kalau dia hamilnya di luar tempatnya di dok ya, dia periksa tes kehamilan kedetek nggak? Positif. Positif kan itu hamil. Jadi artinya si anak tersebut harusnya sudah ada tahu juga dong ya. Mestinya sekarang kalau ditanya pertama kali harus ditanya, nah Hmm. dia mensnya mestinya tanggal berapa? Hmm. Ini udah telat mens. Itu yang pertama. Hmm. Begitu telat mens, apa aja gejalanya? Hmm. Nah, gejalanya biasanya sih ya sama seperti kehamilan muda. Ya pagi-pagi suka mabok, Hmm. muntah-muntah pagi-pagi, Hmm. mual-mual, muntah-muntah, mens tidak datang. Makanya atas dasar informasi itu dokternya periksa kencing, diperiksa tes kehamilan positif, Hmm. shock, USG, ternyata memang ada kantong kehamilan, kantong kehamilan, ada janinnya, Hmm. tapi enggak di dalam rahim. Kan kalau di USG kan kelihatan di dalam rahim apa enggak. Hmm. Kalau Tapi udah gitu berarti kondisi gawat kan. Tapi sekali lagi dok, mungkin dokter perlu jelasin nih, shock menurut awam sama shock menurut dokter itu. Kalau shock itu artinya dia nadi turun, tensi turun. Nadi turun, tensi turun. Soalnya shock awam biasanya gini dok, ngeliatin nilai ulangan jelek, shock dok, takut dimarahin orang tua. Begitu gajian, ternyata nggak ada duitnya, udah habis pakai dipotong hutang. Shock lagi dok, itu dok, Itu laporan bukan ke shock, keluarga. itu kaget. Kaget. Kalau shock ke dokter itu tensi turun, nadi turun. Nadi turun, tensi turun. Iya. Kalau keadaan sebaliknya dok, tensi naik, nadi naik, juga bisa shock disebutnya. Apa? Emosi. Emosi. Nah, tempo hari pernah waktu saya ngurusin di sana dok, wah ini bisa shock nih, karena dia punya nadinya sampai 140 lebih 150. Shock. Kan. Kalau tensi naik itu dari stroke namanya. Oh iya, soalnya artinya informasi itu salah sampai di informasi saya. Nah Oke. sekarang untuk tahu kenapa bisa ada cerita kayak begitu, nah, kita mesti tahu dulu nih. Sebenarnya kalau normalnya mestinya gimana sih? Kehamilan. Ah, Oke. nah orang kan nih ya, Hmm. perempuan itu punya organ kelamin itu di luar tuh vagina. Hmm. Vagina. Itu berupa salurannya paling ya panjangnya sekitar 10 cm lah, 5-10 cm. Gitu. Ujungnya adalah leher rahim. Leher rahim. Terus ada rahim kan. Hmm. Rahimnya gedenya ya setengah kepelan inilah, Hmm. setengah kepelan. Buat naruh si janin bayi tadi. Itu fungsinya nama tubuh tuh memang buat taruh janin. Nah di kanan kirinya si rahim ini ada 2 saluran. Hmm. Salurannya melingkar gitu ke bawah. Hmm. Salurannya namanya saluran telur. Hmm. Nah di ujung salurannya tuh ada umbai-umbai begini. Hmm. Umbai-umbai ini namanya fimbriae. Hmm. Nah umbainya itu megangin kandung telur. Hmm. Jadi dua umbai itu megang kandung telur, nyambung ke saluran telur, masuk ke rahim. Hmm. Seperti itu kondisinya. Nah dok, ada yang minta tolong ngejelasin dok, pakai gambar dok. Ya, itu apa pegang ini? Hmm? Oh pegangnya gini. Wani piro dok, nyuruh saya pegang dok. Ini tolong Di zoom. di zoom bisa nggak? Pakai kamera tangannya, dok. Enggak, ya udah Oke. nggak apa-apa, nanti Ini ditaruh aja itunya. Berarti nanti ini Oke, nggak apa-apa. digambarin. Gini aja nih, dokter Jaya saya pegangin gini. Ini dokter Jaya kasih lihat aja. Ini yang saya coba pakai tangan saya aja dok ya, Ya. supaya penonton ini nggak usah dipotong nggak apa-apa. Ya. Tadi saya ngomong tuh nggak usah potong. Jadi saya jelasin nih dok ya. Ya. Ini vagina nih dok ya. Ya. Ini vagina. Vagina nih sini yang disebut mulut Leher rahim. Ya. Ya. Di sini rahim. Ya. Ada saluran kanan kiri, saluran telur. Sini terus ini saluran, Telur. ini verme apa? Ya, fimbriae. Fibrie. Gumbai-bai. Nah, dia Nah, ini- megangin 2 kantong kandung telur Kandung namanya. telur ini, ya kan? Kanan dia kiri. istilahnya disedotin gitu ya. Kalau Ya yang bukan udah- disedotin, dia pegang aja, ada yang telur yang keluar masuk ke dalam saluran. Oke. Otonomus tuh dok.
Begini, 1 bulan sekali perempuan tuh ngeluarin 1 telur. Iya. Bulan ini kanan, besoknya bulan depan kiri, kanan kiri, setiap kali 1 bulan 1 Iya, telur. tapi tadi dokter bilang kalau satu yang matang tuh langsung masuk ke sini. Iya, otomatis karena itu dipegang, kandung telur itu dipegang sama dia. Kalau dalam supir akap bilangnya otonomus, Dok. Oh, telur. Dia tahu jalannya sendiri. Oh iya. Jadi dia keluar bertelur, dia melenting keluar, telurnya langsung masuk ke Jadi masuk umbainya, dari sini ke umbainya. ke sini, Ya jalan ke sini, sampai sini dia akan tergantung bersarang di situ. akan ada sperma atau enggak yang buah ini, Dok. Iya, tapi masalahnya bukan itu. Hmm. Kalau telurnya keluar, itu berarti masa subur tuh telurnya keluar. Hmm. Terjadi hubungan, Hmm. berarti sperma ada di vagina Oke, kan? Dok, sebentar. Ini kan telur diambil di sini, dia jalan ke sini nih, Dok, lewatin si saluran telur Iya. tadi, masuk ke rahim, ya. Dokter bilang dia nongkrong di sini nih, Ya nggak dong, dia jalan aja. dia jalan terus, Kalau nggak ada sperma, nggak ketemu sperma, dia luruh. Jadi mens. keluar ke sini. Hmm. Jadi dalam waktu 2 minggu dia keluar mens kalau nggak ketemu apa-apa. Nah, ini kira-kira perjalanan dari sini sampai sini ini berapa lama, Dok? Pernah ada Perjalanannya 1 minggu. 1 minggu tuh pokoknya dia Dari itu kandung telur sampai ke rahim tuh 1 minggu. kandung telur sampai sini 1 minggu. Terus di sini berapa Nempel. lama? Nempel? Nempel ya. Kalau dia jadi 9 bulan. Nggak. Kalau dia nempel nih istilahnya nongkrong, istilah saya kan tadi nongkrong, Dok. Ngetem. Bukan ngetem, nempel. Nempel, iya. Dia nempel. Dan nempel di situ berapa lama dia nempel kekuatannya, Dok? Oh enggak. Pokoknya kalau dia kagak ada, dia nanti dia bersiap untuk rontok langsung ke bawah. Jadi Nggak pakai seminggu lama. kemudian, dalam seminggu kemudian dia mens jadinya. Oke, jadi artinya di sini dia nempel di sini, Enggak gini kan nempel, dia jalan aja. jalan terus. Jalan kemudian kan di situnya udah siap nerima janin tuh. Kalau nggak ada terima janin, dia rontok semua sama dinding-dindingnya rontok. Rontoknya itu namanya mens. Itu ya. Jadi 2 minggu setelah keluar telur dia mens. Nah masalahnya adalah yang namanya pembuahan itu pada saat dia keluar telur, berarti saat subur itu ada sperma yang Jadi nongkrong di vagina. Jadi artinya setelah ditangkap 1 minggu masuk ke rahim, di rahim dia lagi kelalang keliling, ada sperma ketemu. Salah. bukan Jadian begitu. dia. Bukan. Bukan. Gimana? Jadi kalau pas ini telur keluar, ada hubungan seks di antara laki dan perempuan. Sperma itu ada 300 juta tuh ada di dalam vagina bagian ujung. Oke. Dia masuk ke leher rahim. Dia mungkin dari 300 juta itu 100 juta itu muter-muter aja di dalam rahim itu karena rahim gede sekali. Nyari sasaran gitu ya. Setiap bulan perempuan itu telur kanan atau kiri itu keluarin 1 telur. Normal. Begitu keluarin telur itu namanya saat subur. Nah, kalau pada saat itu terjadi hubungan antara laki dan perempuan, maka ada 300 juta sperma tuh dideposit di ujung vagina. Di dekat leher rahim. Dia akan masuk ke dalam rahim. Itu sama seperti anak sekolah baru pulang dari sekolah. Bubaran bioskop ya. Rame sekali. Nah, mungkin ada yang belanja dulu apa segala macam. Itu sperma juga sama. 300 juta kebayang nggak? Itu gede berapa banyak. Ada pasti yang nyasar-nyasar di dalam vagina dan vagina di dalam rahim. Rahim itu besar sekali. Menampung 300 juta. Mungkin nggak ada yang padahal yang namanya saluran telur itu seperti lorong. Lorong kanan, lorong kiri. Nah mungkin nih kemungkinan dari 300 juta, 100 juta tuh nggak kemana-mana di dalam rahim. Dia muter-muter seperti kayak orang jalan-jalan di mall gitu loh. Nah 100 juta mungkin lari ke saluran kiri, 100 juta lari ke saluran kanan mungkin. Kalau kita ambil probability kan sepertiga. Berarti yang masuk ke saluran kanan di situ kebetulan nggak ada telur, nggak ketemu apa-apa. Tapi yang ke sebelah kiri ada telur yang baru keluar. Nah di tempat yang fimbria tadi kan ada daerah yang setelah fimbria itu ada daerah yang gede namanya ampula. Disitulah pertemuannya sperma sama telur, bukan di dalam rahim. Oh, ini kasus yang tadi maksud dokter. Pembuahan Secara normal. Pembuahan itu terjadinya di bagian ujungnya itu loh. Jadi ujung yang fimbria yang saya ulang, gede Dok. itu. Jadi pembuahan itu saat di sini nih, Dok. Iya. Bukan di sini. Bukan. Cuman karena dari di sini pembuahannya dibawa terus nempel ke sini. Iya. Nah, perjalanannya itu
dipandu oleh silia. Silia itu seperti kayak rambut-rambut itu di sepanjang saluran telur. Rambutnya yang benar itu dia menggiring tuh supaya dia jalan masuk ke rahim. Forrider lah dok ya. Ya, forrider. Digiring ke situ. Nah, dia masuk perjalanan tuh 6 hari, Frankie, sampai 7 hari. Dari sini sampai ke sini nih 1 mingguan nih kira-kira dok ya. Iya, makanya saya bilang itu perjalanan Jakarta Surabaya, Frankie. Lebih. Enggak lah. Jakarta Surabaya mah 7 jam nyampe dok. Ya, masalahnya itu sperma tuh kecil banget, salurannya panjang banget, Frankie. Itu Jakarta Kupang dok. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau dia jadi nih ya, terjadi pembuahan. Jadi gini, satu telur ini, kebayang nggak, dikerubutin atau dikerumuni oleh 100 juta sperma. Yang menang cuma 1, Frankie. Nggak mungkin ada lebih dari 1. Dan telur yang masak cuma 1 lagi ya. Telur yang masak cuma 1. Ini normal. Yang umum. Telur 1, sperma pertama yang nempel ke telur, nah telurnya itu ada lendirnya. Begitu nempel, nah si sperma itu di kepalanya tuh ada enzim yang bisa ngancurin lendirnya itu. Itu dokter mesti nonton tuh film, ada film barat dok. Baby apa ya? Cerita itu ada ilustrasi sperma. Ya, itu ada di internet juga ada. Ya. Tapi pokoknya prinsipnya sperma itu telur itu gede banget, spermanya kecil banget, dan yang menang itu adalah yang pertama kali nempel, masuk lewatin lendir, begitu kepala nempel, spermanya bolong, telurnya bolong. Telurnya bolong. Nah, telur bolong begitu dia masuk, kepalanya masuk pergi ke dalam telur itu. Habis begitu langsung diblokir, yang lain nggak bisa masuk lagi. Wah. Nah, itu dia hebatnya di situ, Frankie. Namanya itu reaksinya itu perjalanan satu sperma pertama masuk ke dalam, itu namanya. Tadinya saya berpikir gini dok, si sperma tuh masuk ke sini, di sini ada sel telur, bukan ya? Enggak. Spermanya tuh di sini saya nyari terus ya, bandel. Ya pokoknya dia carilah perjalanan panjang lah itu. Oke, jadi sperma yang di sini nggak dapat, ada pembuahan di sini, istilahnya pulang dengan tangan hampa. Ya, tapi telur tetap berjalan masuk ke rahim. Nah, kalau dalam waktu seminggu itu ya, seminggu dia jalan situ nggak ada apa-apa, dia rontok bersama dinding-dinding rahim itu rontok jadi mens. Oke, jadi di sini dia sambil jalan, sambil cari jodoh nih dok. Ya, sambil cari jodoh. Kalau jodohnya nggak ketemu, ya udah bye-bye juga. Ya, tapi yang rontok bukan cuma telur, tapi telur dan dinding-dinding rahimnya. Yang udah disiapin untuk menangkap janin itu rontoknya itu namanya mens. Jadi mens itu terjadi 2 minggu setelah dia masa subur. Nah, masa subur waktu telur keluar itu namanya ovulasi. Ovulasi 2 minggu kemudian mens. Nanti bulan depan akan berulang lagi seperti itu. Nah, tapi kalau jadi nih terjadilah satu sperma berhasil masuk ke dalam sel telur kan, dia bergabung nih, DNA-nya campur nih antara sperma di kepalanya itu ada DNA campur sama DNA pada telur, maka jadilah dari satu sel, kan sel telur satu sel, pecah 2, pecah 4, pecah 8, jadi sepanjang perjalanan dia pecah terus pengen, jadi mulai dari setelah pembuahan jadi 2 jadi 4, pecah lagi jadi 4 jadi 8, 16. Begitu jumlahnya 32 dia nempel di rahim itu 1 minggu. Jadi pas 1 minggu itu jumlahnya sudah 32 sel, itu yang nempel di dalam rahim. Nah, disitulah mulai ada kehamilan sebenarnya. Nah, di sini ngebentuk pematangan telur berapa lama sekali nih dok? Sebulan sekali. Sebulan sekali? Kan sebulan sekali. Kanan, kiri. Nah, kalau misalnya kita bilang orang kembar, berarti ada sistem yang error. Sekali satu, begitu dia keluar, 2 telur matang. Kanan kiri, bisa jadi itu dok ya? Kanan kiri, atau kanan-kanan, atau kiri-kiri. Nah, itu kalau orang punya keturunan kembar. Jadi, kalau yang normal itu sih sebenarnya cuma satu-satu. Jadi kemungkinan dia jadi, nah sekarang, kapan kemungkinan orang bersetubuh itu bisa jadi manusia? Kalau bersetubuhnya di hari subur, dekat-dekat hari subur. Dekat-dekat hari subur. Ya, karena disitulah kemungkinan dia ketemu. Nah, itu kondisi normal. Rahim itu, si sel telur yang 32 biji itu artinya namanya morula. Seperti kayak buah murbei. Sel telur yang sudah
pecah membelah. belah Jadi jadi 32 itu disebut morula Ya. karena kayak merbei. Ya. Nah, dia tuh nempel di situ. Nah, disitulah mulai kehamilan. Itu lama juga dok ya, dari sini sampai sini aja sampai 1 minggu ya. Iya. Padahal kan paling juga sekitar paling Tapi rontoknya 15 itu cm. minggu kedua. Rontok. Rontoknya itu minggu kedua. Nah, oke, itu kehamilan normal Heeh. ya dok ya. Nah, cuman Mm-mm. kadang-kadang oleh satu dan lain hal, perjalanan dia dari Fimbria itu sampai ke dalam rahimnya 1 minggu itu terhambat di jalan. Kalau udah pakai Forrider tadi Ridernya kurang galak. rusak. Oh. Maksudnya kan itu Mm-mm. rusak, jadi dia terhambat jalannya. Maksudnya 1 minggu nggak sampai 1 minggu atau mampet. Jadi ada dua kemungkinan. Forridernya nggak pinter bawa, Nggak pintar. nggak pinter. Yang kedua jalanannya rusak. Jadi jalannya nggak. kurang karena rusak. Jadi banyak yang ridernya nggak ada gitu. Jadi perjalanan ini kan sebenarnya seperti kayak didorong oleh arus gitu ke arah gitu. Perjalanannya nggak lancar. Akhirnya dia bercokol belum sampai ke situ dia nempel di jalanan di saluran telur itu. Jadi dia ngetem di sini, di sini dok ya, Iya. di sini ya, ngetem nih di antara sini nih. 95% kehamilan ektopik terganggu tuh karena dia nempelnya di saluran tadi. Nah dok, tadi dokter bilang kan si Forridernya ataupun si cilianya tadi kan keganggu tuh, jumlahnya menurun. Tidak Atau dia cukup. rusak atau mampet. Salurannya mampet, Franky. Karena Oke. infeksi. Nah, orang misalnya pernah penyakit kelamin, Ha-ha. rusak. Penyakit kelamin itu membuat peradangan, kemudian dia lengket. Salurannya itu mampet. Ya, mandek lah di situ, dia tempel lah di situ. Kalau si Forridernya rusak, Ya, dia lama jalannya. punya bibitnya nggak bagus tuh si Forridernya berarti dok ya. Ya, lama jalannya akhirnya ya belum sampai, ya udah dia mampir aja di situ. Keberi capek dia. Sama seperti kamu lagi jalan kan, kalau udah kecapean kan masuk ke rest area. Ya masuk ke rest area, dia diam di situ. Enggak, saya mah bukan soal jalan lagi itu. Ada acara di gereja, jalan pagi santai, lagi orang acara jalan-jalan-jalan, ada tukang bakmi, saya makan bakmi dulu. Lanjut lagi ntar, sampai yang lain pada ngeliatin. Nah, sekarang masalahnya begini, kalau di rahim itu, rahim kan saya bilang gedenya ini setengah kepala ini. Kalau dia kena ada janin di situ, dia tumbuh kan selama 9 bulan. Rahim itu jadi segede gini, separuh protein ini isinya bayi. Orang makanya dia gendut begitu. Itu Karena kenapa? elastis tuh ya si rahim tadi ya. Dan tebal, lumayan tebal, dan dia di akhirnya diregang begitu, tinggal tipis begitu, tapi tetap aja muat. Nah, sedangkan saluran telur itu letak gedenya nih cuman sepertiga dari jari kelingking saya ini. Kalau dia gendut, saya bilang kan pada waktu dia kira-kira 2 bulan, 2 bulan kehamilan, tuh udah 4 cm. Pasti meletus lah. Begitu meletus berdarah, itu yang terjadi. 4 cm segede kacang biga ya dok ya. Yang Iya. kacang biji 3. Meledak lah. Nah, meledak itu yang bikinnya kejadian di UGD itu. Itu 95% begitu. Di antara dua ini. Ya. Nah, Tapi ada 5% bisa dia udah di jalan karena mampet, dia balik lagi. Akhirnya dia nongkrongnya di dalam kandung telur. Jadi hamil di Di kandung sini. telur. balik ke sini. Atau bahkan dia tumpah masuk ke dalam perut. Jadi di Nah, rahim. lo. Kadang-kadang dia nempel di tengah jalan tuh, misalnya pas begitu saluran telur itu masuk ke dalam Oke. rahim, ada daerah sempit tuh. Dia Sini. nempel di situ. Jadi kemungkinan Pokoknya di luar rahim di luar aja. rahim bisa dia balik ke sini, Bisa kandung masuk telur, ke perut. bisa di saluran sini, Bisa atau juga dia di keluar dinding- ke di dinding sana, rahim. ke sini nih, Iya, main-main di sini dok, ya. di perut. Tapi bisa juga di rahim, tapi rahim itu di daerah ujung-ujungnya. Bagian misalnya di sini nih, Iya, Dok. Di, Iya. di dagingnya, bukan di Di sini dalam nih. rongganya. Nah, yang begituan itu resiko. Dan yang pecah paling gampang pecah itu adalah di saluran telur, karena itu salurannya kecil. Nah, jadi kalau dia saluran telur itu artinya janin tidak bisa diselamatkan, bahkan resiko orang si ibunya, calon ibunya juga kehilangan Meninggal. Dan nyawanya. biasanya
itu terjadi tuh ya antara 6 minggu sampai sekitar ya mungkin ya sampai 10 minggu lah. Karena itu aja udah gede banget gitu loh, udah pasti pecah di situ. Nah, kalau udah pecah kayak gitu, dioperasi tadi dokter bilang. Nah, kalau misalnya diagnosis yang paling penting sebenarnya pada kasus itu ketahuan cepat. Misalnya kayak tadi ibu tadi ya. Kalau ibunya udah terima dan harus dioperasi, kalau sekarang sih sebenarnya dengan teknologi kedokteran sekarang, operasinya bukan yang kayak begitu ya. Misalnya kalau orangnya dibuka, saluran telur yang pecah tadi, itu langsung dibuang satu saluran telur. Jadi tinggal punya satu saluran telur. Jadi yang ini istilahnya udah nggak bisa berguna lagi ya, Dok? Diamputasi semua. Diamputasi semua itu kalau kan udah pendarah ya, artinya udah kondisi preshock, dibuang itu. Nah itu seperti dan darahnya juga dikeluarin kan, dikeluarin terus diganti darah. Tapi kalau misalnya seandainya ya, itu udah ketahuan dari sejak awal bahwa itu tapi belum pecah, itu bisa kadang-kadang dokter waktu dia periksa, ada kantong nih kan, kalau orang periksa hamil kan periksa, oh ada kantong ini mah di dalam rahim, udah aman. Tapi kalau kantongnya nggak jelas ada di mana, setiap itu disuruh kontrol, sering tuh kontrol di awal. Oh kok ternyata di luar, tapi belum pecah. Nah kalau belum pecah, operasi lebih gampang. Artinya kehamilan ektopik tapi belum sampai pecah. Nah kalau belum pecah, operasinya gampang, cuma pakai dibolongin aja di perut, di janinnya tuh diambil. Janinnya doang, jadi janinnya dan janinnya aja yang diambil. Artinya saluran telur masih bisa berfungsi lagi nih, Dok. Iya, artinya masih saluran telurnya nggak dibuang, nggak semuanya diambil. Dan kadang-kadang kalau misalnya belum sampai pecah, janinnya kantong masih kecil, dokter bisa juga kasih obat, nggak dioperasi. Di luar negeri, di sini juga kasih obat, ada obat yang anti kanker namanya methotrexate. Disuntik, cuman sekali suntikan doang, dia itu matiin sel kanker yang bertumbuh cepat dan matiin janin. Artinya dianggap kanker itu, Dok ya? Ya, langsung sudut dikasih gitu, terus janin langsung sudut hilang. Itu dikasihnya disuntik? Suntik. Oh, suntiknya di mana aja ya? Ya, suntik di pembuluh darah, Dok. Oh, maksud saya bukan di vagina kan? Enggak, suntik di pembuluh darah, dia masuk, dia akan nyari itu. Dia akan nyari sel-sel yang berkembang pesat. Kanker atau janin. Langsung cuma diserang gitu, langsung dikeras, udah selesai, jadi nggak pakai operasi. Dia itu kalau ketahuan. Atau ngaku lah ya dia. Ini nggak bakal ngaku. Nggak bakal ngaku ya. Orang kalau hamil di awal gitu, perempuan nggak tahu. Perempuan cuma taunya satu, gue mestinya men, gue nggak men. Makanya perempuan kalau misalnya dia biasanya men, ada tanggal-tanggal tertentu, ya kok nggak mens, pergi ke dokter. Pasti kalau ke dokter diperiksa, tes kehamilan positif, berarti hamil kan? Pasti apa dokter dilakukan USG, kantongnya ada nggak? Kalau belum ada, minggu depan datang lagi, diperiksa lagi, ada kantongnya, tapi kantongnya ada di saluran telur, berarti bukan di rahim. Nah itu bisa diobatin sama dokter sebelum pecah. Yang namanya pecah tadi udah kadung. Dia dapat makannya tuh janin tuh. Oh nggak di mana-mana ada pembuluh darah. Bisa dapat makanan bisa, cuman masalahnya di situ tuh dia nggak bisa berkembang karena bukan situ tempatnya, dan dia akan pecah karena itu saluran. Termasuk yang tumbuh di perut. Kalau di perut bisa rada gede, tapi akhirnya tuh ujung-ujungnya juga pasti dokter tahu, dan itu pasti kan berbahaya. Karena bukan di situ tempatnya. Ini Dok, kita nggak bisa Dok, kalau misalkan nih Dok ya, ini kan kalau dia mampet di sini, ngetem di sini Dok ya, disodok-sodok aja dari sini, disuruh masuk ke sini gitu kan. Jebol tuh. Nggak bisa ya? Jebol perdarahan itu kan isinya nggak mudah. Kirain gitu kan. Nggak bisa. Ngapain disuruh begitu? Tindakan itu supaya jadi janin ya gitu kan. Nggak mungkin. Kalau sudah kehamilan ektopik harus dibuang. Artinya rumusnya udah begitu Dok ya? Udah. Itu udah kagak normal dan nggak bisa berkembang, nggak bakal jadi orang lagi. Nggak bisa kamu sodok terus pindahin tempatnya, nggak ada. Pokoknya itu janinnya mesti dibuang. Udah gitu aja. Nah, kalau nggak dibuang itu kayak bom waktu. Anytime dia bisa pecah, dan setelah itu dia ibunya berbahaya buat ibu. Ya, jadi artinya kehamilan ektopik ya? Ya, ektopik itu kehamilan di luar kan. Di luar. Bukan kehamilan di luar nikah Dok ya. Kehamilan di luar rahim itu rumusnya udah pasti harus dibuang. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang Dok, kalau misalkan di perut atau segala macam,
itu seberapa resiko berbahayanya atau Enggak, resiko berbahaya. Jadi ini nggak akan berkembang dengan Ya. baik karena bukan di situ tempatnya. ya, tapi si ibunya kan boleh dibilang kan nggak ada resiko atau kecil resiko pecah, mati. Dia bukan pecah, tapi nanti bisa aja perdarahan karena di situ kan tempatnya juga tidak layak, Frankie. Hmm. Bagaimana janin ini bisa berkembang? Nanti di sini kan jadi barang yang nggak bakal bisa keluar juga dari situ. Hmm. Seperti kayak benda asing, seperti kamu punya tumor gitu loh. Ya mesti dibuang lah. Nggak, tapi si ibunya tuh nggak sekritis kalau dia ada di dalam saluran Nggak. telur ya. Enggak. Ya yang meledak itu adalah yang di tuba biasanya. Hmm. Apa tuh Bafalopi? Iya, tuba falopi itu namanya. Kan kita juga pernah belajar waktu SMA. Iya, masih ingat dikit dok. Ya, bisnya sekarang cuman ingatnya trayek doang dok. Oke, jadi walaupun dia ada di mana aja, kalau kehamilan ektopik itu dia harus dibuang. Ya, jadi sekarang pertanyaannya kapan itu terjadi? Biasanya kalau perempuan telat mens, Mm-mm. 1 minggu ke dokter. Mm-mm. Kalau belum ada tanda-tanda apapun, kan dokter untuk periksa. Biasanya 1 minggu aja juga udah tes kehamilan udah ketahuan positif apa enggak. Begitu datang berikutnya lihat lokasi gelembung kehamilannya itu ada di mana. Kalau adanya tepat ya udah tinggal kontrol Bisa nggak sih biasa. dok? Orang tuh telat mens bisa sampai lebih dari 1 minggu? Yang normal loh. Dan kalau dia hamil kan dia Nggak, telat nggak. mens terus. Dia tidak hamil, tapi dia kan Bisa. kata dokter kan sering ada yang maju, ada yang mundur. Nah ini mundurnya lebih daripada 1 minggu. Enggak, biasanya enggak. Plus minus. Plus minusnya 1 minggu aja dok ya. Iya. Jadi artinya kalau perempuan nggak mens lebih daripada 1 minggu, Ya ada something, pokoknya Periksa. periksa ke dokter kebidanan ada apa pasti. walaupun dia istilahnya nggak ngapa-ngapain, tetap Nggak. dia harus periksa. Bisa aja kelainan hormon bisa, nggak mens. Tapi itu tetap aja urusan dokter kandungan, jadi nggak usah Jangan dipusingin. nunggu nanti sampai 2 minggu gitu ya. Nah kebanyakan kan kalau perempuan kan kadang-kadang apa? Dia deny, nggak mens, nanti besok ada. Nunggu. Itu yang maksud saya Nah pertanyaan gitu justru dok. itu yang bahaya, karena kalau dia diperiksa ke dokter lebih awal, ya tahu hamil apa enggak. Setelah hamil, pertanyaan kedua adalah hamilnya ada di mana tuh kantongnya. Kalau kantong di tempat yang tepat, udah biarinin aja, tunggu aja 9,5 bulan pasti keluar jadi Paling janin. paniknya beda dok ya, Ya, ya kan? ya. Yang tadi itu, yang si Nona tadi, Hah? paniknya kan beda. Iya. Kalau yang pertama dokter cerita itu paniknya 2, mesti diapain sekarang, terus ngomong sama orang tuanya. Kalau yang kedua tadi, paniknya ngomong sama orang tuanya gimana ceritanya, tinggal 1 paniknya. Iya. Nah, tapi kadang-kadang itu jadi kasus, Frankie. Kenapa saya ngomongin gitu? Karena ada kasus. Saya pernah dapetin kasus di forensik. Kasus yang begituan. Oh, itu jadi heboh. Jadi begini, ada ibu. Nah, ibu ini cerita di kampung nih, Jakarta nih. Ibu di kampung kan suka Kampung ngerumpi tapi biasa. daerah Jakarta. Ya, di Jakarta. Oke. Ibu sama ibu punya masing-masing punya anak. Anak berantem. Anak-anak masih 4-5 tahun lah. Berantem biasa, habis berantem kan ngadu yang ada di rumah kan ibu. Ini ngadu ke ibu, ini ngadu ke ibu. Ibu-ibu sama-sama panas ya, mungkin juga ada latar belakang sebelumnya pernah nggak cocok sama si ibu-ibu. Yang ibunya satu tuh datengin ibu yang satunya itu. Bisa nggak lu ajar anak katanya gitu. Jenggut-jenggutan biasa, kalau ibu kan mainnya jenggut-jenggutan bukan tonjok-tonjokan pengen. Iya, saya heran nih kenapa kalau perempuan berantem tuh rambut yang dijadiin sasaran. Ya karena dia nggak belajar tinju, yang belajar tinju kan cowok. Oh iya. Lah kan dia pakai senjatanya apa? Nggak mungkin dia pakai kayak Scorpio kan pakai kan dia pakai tangan, udah jenggot. Nah, yang dipegang nggak gampang kan rambut. Ya, terus Jenggut-jenggutan, jenggut-jenggutan. berantem pokoknya gitu. Saya dipisahin sama tetangga. Udah selesai dipisahin. Yang satu pulang ke rumah. Nggak lama kemudian tiba-tiba dia keringet-dingin, lemes, kolaps, jatuh, brek, pingsan. Mati. Enggak, Oh belum mati. belum pingsan, dibawa ke rumah sakit, Kita didramatisir dong dok. Mati. meninggal. Eh, Akhirnya meninggal. Akhirnya beneran meninggal. Benar, meninggal. Nah, begitu meninggal kan jadi tidak wajar. Betul nggak? Tidak wajarnya di mana? Ya. Habis berantem. Habis berantem tadi kan. Habis berantem begitu. Dugaannya apa? Dugaan orang kampung nih. Ya lawan yang bikin meninggal. Ya mungkin dipukul. Heeh. Jadi cedera dalam kan. Dilapori ke polisi. Atau Karena kenapa? disantet.
Karena masalahnya si ibu yang mati itu keluarganya mau nyerbu keluarga yang satu itu. Gara-gara dia berantem, gara-gara lu itu akhirnya gua meninggal gitu. Ini true story nih dok ya? Wah benar, Iya. benar. Nggak biar lebih dramatisir gitu kan? Enggak, memang itu true story. Saya cerita Iya. yang benar. Makanya kenapa saya bilang itu urusan forensik kan, saya orang forensik kan. Begitu gitu jadi kerusuhan antar ibu rumah tangga sampai akhirnya mau jadi kerusuhan besar tuh karena mau satu keluarga mau nyerbu. Dua keluarga besar nih ceritanya nih ya. Ya. Akhirnya ujungnya kan polisi datang, diamanin. Nah si ibu yang tadi berantem itu sebagai tersangka kan. Ya. Kan semua orang jadi saksinya banyak lah bahwa mereka berantem dan satunya kemudian kolaps meninggal. Semua orang bilang, gila tuh dipukul kali katanya gitu. Nah, Dipukul ke tempat yang berbahaya. ya karena sebenarnya semua nggak ada yang tahu apa-apa. Si ibu ditahan. Terus polisi prosedur normal orang meninggal tidak wajar dia Panggil ahli forensik, otopsi. dikirim ke bagian forensik. Nah di bagian forensik ibunya masih ditahan tuh. Karena ditahan bukannya karena dia salah, belum, tapi karena mencegah supaya dia nggak dianiaya sama keluarga yang satu. Nah kali ini dia punya kata-kata diamankan tepat dok, ya kan? Supaya aman. Supaya betul. aman. Dan polisi juga nggak repot kalau dia sampai saling melukai lebih repot Karena lagi. Kan? kadang-kadang pengertian diamankan tuh nggak tentu benar-benar dibikin aman. Nah ceritanya itu malam-malam nih Frankie. Malam-malam yang otopsi itu guru saya. Saya kan waktu itu masih PPDS, masih calon spesialis. Calon. Otopsi malam-malam. Begitu dia dibuka semua orangnya, jadi yang meninggal tuh pucat semua. Badannya gede nggak dok? Nah, biasa aja. Biasa aja, ibu-ibu biasa aja. Begitu di otopsi, begitu dibuka perutnya kan gebung. Begitu dibuka darah 2 liter, Frank. Di dalam perut 2 liter darah. Ya habis lah darahnya dia kalau di situ Darah kumpul. perempuan kan 4 liter. Nah, iya, 2 liter habis itu. setengahnya di situ. Nggak Begitu. muter. Darahnya itu bukan darah cair, Frank. Darahnya itu kental seperti Marus. iya, seperti itu orang bilang apa? Cincau hitam. Ya kan marus. Ya, jangan ngomong, orang belum tuh kenal tahu. Oh. Cincau hitam tahu ya. Oh, dikeluarin, ada yang cair juga, ada yang cincau itu. Nah, pada waktu begitu dibuka, kelihatan kita cari sumbernya kan. Kalau berdarah gitu, sumbernya apaan? Begitu dicari, ketemulah di bagian bawah. Salah satu saluran telurnya pecah, Frankie. Bolong. Bolong, udah kata dokternya, cari. Di bekuan-bekuan darah itu. Kita bongkar, ketemu janin, Frankie. 4 cm. Jadi dia lagi hamil ceritanya ya? Janin 4 cm. Ketemu. Itunya salurannya bolong. Berarti kehamilan ektopik. Dan itu kan bisa pecah kapanpun. Jadi artinya yang mukul itu bukan si ibu. Bukan karena pukulan, tapi karena penyakit KET. Nah dok, bentar dok, saya mau tanya. Darahnya itu kan udah ada yang membeku. Padahal dia di dalam tubuh kan dok ya? Darah membeku di dalam tubuh itu terjadi berapa lama tuh bisa membeku? Langsung beku. Biasanya dalam nggak sampai setengah jam ya beku. Langsung beku? Iya, kan orang normal. Orang normal kalau darah kamu diamin juga dia beku. Sama aja kamu potong ayam, didiamin juga jadi bekuan itu darahnya. Nah di dalam bekuan itu ada janin. Ya udah, kasus jelas kan. Apa yang dilakukan? Kalau kamu jadi dokter nih, kan kasusnya bergeser tuh dari kekerasan, jadi penganiayaan yang menyebabkan mati atau mungkin pembunuhan, berubah menjadi tidak ada kasus. Iya. Jadi karena kehamilan ektopik tadi. Ya. Langsung udah gitu. Yakin. Nggak kita nggak usah periksa lab apa segala macam, udah kelihatan pakai mata telanjang begitu. Langsung kita hubungin polisi jam 2 malam. Pak, yang kami otopsi kamu udah ketemu Pak. Ini karena penyakit Pak. Penyakit itu kehamilan di luar kandungan. Dia pecah, dia meninggal. Jadi tidak ada trauma sama sekali. Kita lihat di perutnya juga tidak ada pukulan, nggak ada apa-apa, nggak ada hubungannya. Nggak ada urusannya. Akhirnya udah gitu, udah polisi langsung dikoordinasikan ke itu. Jadi keluarga yang satu dikasih tahu yang meninggal itu bahwa ini bukan karena dipukul, kamu nggak boleh marah. Keluarga korban. Nah, tapi keluarga korban ternyata tidak tahu bahwa dia hamil lagi. Padahal ada suaminya kan? Ya ada, ada. Cuman kan dia mau orang kadang-kadang perempuan itu yang tidak ini. Karena dia
lebih Ya. daripada nggak mens, tunggu 1 hari lagi, Iya. jangan-jangan besok. Nah itu dia, kadang-kadang makanya itu disebabnya kadang-kadang kalau namanya kehamilan ektopik terganggu, Mm-mm. itu seringkali yang bersangkutan pun tidak tahu kalau dia hamil, atau Hmm. tidak sadar atau tidak ngeh ya kalau dia hamil. Dan itu biasa terjadi kalau di, apalagi di tempat yang dokternya barangkali rada-rada jarang atau dia jarang ke dokter. Mm-mm. Mungkin dia bilang, gua nggak mens, jangan-jangan gua udah menopause gitu kan, bisa aja kan. Iya. Iya, jadi artinya itu miss, kecuali kalau di itu. Jadi kebayang nggak, tanpa otopsi itu bisa jadi perang saudara nggak tuh, Franky? Bisa. Nah, ya makanya itulah gunanya otopsi, Franky. Ini bener apa nggak ya, satu tempo hari ada pernah orang cerita mens sampai nggak mens, toto jadi dirapel 2 bulan dok. Oh bisa, Bisa ya? kalau ada gangguan hormon itu bisa seperti itu. Atau Oh. dia baru mulai mens. Kalau baru mulai mens, mensnya juga nggak teratur. Hmm. Atau mensnya mau berhenti, mau menopause. Hmm. Itu suka gitu, kadang-kadang mens nggak ada mens, kadang-kadang mensnya lebih banyak dan segala macam. Tapi kalau untuk orang-orang yang di usia produktif dok ya, kalau nggak mens 1 minggu lebih, dengan periksa ke dokter deh ya. Nggak usah 1 minggu lah, perempuan tuh tahu pasti dia mestinya mensnya kapan. Hmm. Karena kalau perempuan tuh ada yang waktunya tepat, tanggal 20, besoknya bulan depan tanggal 20 berarti tanggal 20 patokannya. Hmm. Ada yang mundur 20 jadi 22, 24, dia udah tahu pasti mundur 2 hari. Perempuan tuh pasti tahu siklusnya dia. Hmm. Kalau di luar itu udah pasti something, pergi ke dokter sebenarnya, itu aja. Hmm. Jadi ini sebenarnya yang paling penting untuk KET ini adalah Periksa. aware. Kalau perempuan itu telat mens, udah seminggu aja pergi ke dokter lah. Periksa gitu. Bisa. Karena kalau semuanya udah normal, is oke lah gitu. Tapi itu patokannya. Tapi Ya. tanpa itu nanti bisa jadi masalah. Kan tadi saya bilang, kalau sebelum dia pecah, Mm-mm. pengobatannya lebih gampang kan. Mm-mm. Operasinya juga cuma pakai terowongan doang kan, cuma dipotong kecil gitu, pakai itu bisa dioperasi. Atau saluran dikasih obat. obat. Dan saluran telurnya masih bisa diselamatin. Ya. Jadi berfungsi dua-duanya tetap. Ya, Jadi kesimpulan saya nih dok ya, kalau kita bukan kita, saya kan laki-laki ya. Kalau ada perempuan hamil, nggak cukup dia diperiksa dengan tes kehamilan, tes pack ya tadi dok. hamil. Tapi setelah tes pack tadi, periksain tempatnya nih Di mana? punya tempat yang proper apa enggak gitu ya. Nah, itu sebabnya perlu ke dokter. Kalau dia cuman tes kehamilan kan nggak ketahuan. Nah, sekarang pertanyaannya, kejadian ini sering apa enggak? Itu loh. Nah loh, dokter nanya saya nggak Enggak, tahu. kira-kira Jarang dok. dia kejadiannya itu 0,25 sampai 2% dari kehamilan. 0,25 sampai 2%. Iya. Sedikit lah, Franky. Kalau sampai Tapi 2% kalau- nggak dikit tuh dok. Kak, sekarang Hmm. itu normal ya. Kalau di Amerika sih 0, sekian gitu. Tapi Iya. kalau di Indonesia itu ya mungkin sekitar hampir 1% lah. Mm-mm. Tapi kalau 1% aja dari 100 ada 1 Franky. Mm-mm. Tapi sebagian besar 80% itu tidak apa-apa. Hmm. Nggak bikin masalah. Yang 20% itu yang tadi kejadian tadi. Ini ada saya berandai-andai lagi dok. Dia hamil di luar, ada di sini perut, kemudian dia tidak berkembang, mati kan dia jadiin dok. Bisa diserap sama tubuh lagi nggak? Bisa. Jadi nggak perlu diapa-apain. Itu yang disebut hamil atau hilang. Iya. Oke. Jadi terus itu satu dok. Jadi saya mencoba menyimpulkan nih dok. Jadi kalau kayak tadi seperti kesimpulan pertama, orang kalau hamil jangan berpuas diri dengan hamil, tapi aware dengan ada di mana hamilnya. Kedua, artinya yang kasus yang kedua tadi, ektopik di saluran rahim, itu sangat berbahaya karena itu bisa teksek, nih dok ya. Yang ketiga tadi kalau di luar rahim tapi dia mati, nggak berkembang, itu aman ya. Pertanyaan ini berikutnya nih dok. Tadi dokter bilang dia kan nggak masuk ke sini karena mungkin aja ada penyumbatan gara-gara penyakit kelamin. Penyakit kelamin kan bisa mengakibatkan di sininya macam-macam nih dok ya. Nah jadi artinya kalau orang yang normal kemungkinan tadi kan sangat kecil, betul? Ya, betul. Hmm. Nah, begini. Jadi orang yang sekarang masalahnya kita ngomongin siapa yang kita mesti curiga bisa kejadian itu. Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi?
Kenapa itu bisa kejadian? Pertama perempuan, ya kan? Kedua dia mungkin aja, Pernah kena penyakit kelamin. nah itu, Itu gonore, Hmm. klamidia, itu infeksi penyakit kelamin, resikonya gede. Karena kenapa? Infeksi kelamin tuh bikin dia mampet salurannya. itu yang saya ngomong. Jadi artinya pertama perempuan dan dia pernah ada penyakit kelamin. Sekarang penyakit kelamin kalau diobatin sampai tuntas dok, tetap masih ada sisa. Enggak. Itu biasanya yang tidak diobatin dengan optimal dengan Oh, karena- artinya dia mencoba berobat sendiri, gejalanya hilang, dianggap udah beres. atau orang yang pernah infeksi rahim, Infeksi. infeksi panggul. Infeksi panggul juga sama kondisinya. Dia bisa ada gangguan di dalam saluran. Oh, infeksi panggul tuh penyakit. Penyakit infeksi, tapi di dalam panggul. Ya mungkin dia pernah infeksi, menjalar ke segala macam, jadi di daerah situ infeksi Oke, panggul. ya jadi artinya kesimpulan sih, tapi artinya dicurigai Be si Nona careful. tadi kemungkinan pernah sakit kelamin juga. Ya, atau yang orang pernah sakit kelamin, be careful, itu bisa terjadi. Be careful, artinya ada resiko kemungkinan dia kena gitu lebih gede. Heeh. Apalagi orang yang pernah mengalami yang namanya infertilitas. Ketidaksuburan. Dia tidak subur, berobat ke dokter. Nah, salah satu berobat ke dokter itu biasanya dimanipulasi tuh sekitar tubuhnya ada yang salurannya rada mampet, ditiup, diapain. Jadi udah pernah diutak-atik lah itu salurannya. Iya, ada pernah cerita saluran yang ditiup lah gitu kan. Nah iya itu yang udah pernah gitu, pernah dioperasi itu. Orang yang pernah seksio, pernah operasi seksio jadi Iya. pernah melahirkan lewat operasi, itu juga resiko. Apalagi yang resiko, orang kalau kehamilannya itu udah banyak di atas 5. Makin banyak kehamilannya, makin resiko. Karena gini, kebiasaannya si janin itu, rahim kan kecil gitu. Kalau dia udah anak pertama nempel di situ, anak yang kedua nggak akan nempel di situ, dia pasti nempel di tempat lain. Oh, Jadi kalau udah banyak tempat udah ditekin sama yang lain, dia Dapat nggak punya sis- tempat. dapat sisanya deh. Nah, ini sisanya ada di saluran, dia di saluran lah. Jadi ada resikonya itu, apalagi usia kehamilan. Usia pada waktu hamil. Ada 2 yang bahaya, di bawah 20 sama di atas 35. Tapi biasanya kalau dia tua, makin tua, resiko mampetnya gede. Resiko kejadian itu gede. Jadi kalau orang yang udah tua baru hamil, be careful. Kenapa? Karena salurannya mungkin dia udah pernah kena penyakit atau apa kita tidak tahu. Tapi kalau masih muda dia belum berkembang, mungkin bulu-bulunya itu di salurannya itu nggak bagus. Oke, jadi yang paling benar perempuan hamil pada umur yang tepat dok ya. Yang paling bagus adalah 20 sampai 30. Karena itulah usia optimal perempuan tuh untuk hamil. Di bawah karena organ kelaminnya belum sempurna. Kalau di atas sudah tidak bagus lagi. Jadi dia bisa aja dia Repot juga jadi perempuan dok ya? Hah? Repot juga ya? Loh enggak, tapi itu perempuan tuh adalah anugerah. Hanya perempuan yang bisa melahirkan. Kamu mesti ngiri sama perempuan. Ya jadi Wah, kuda laut iya dulu dong, dok. Iya tuh itu anugerah loh. Makanya that's why kenapa perempuan tuh dicintai oleh anak-anaknya lebih daripada bapak. Oh. Karena namanya ada ibu kandung. Kalau bapak tuh bukan bapak kandung, kamu nggak punya kandungan, bapak biologis, bapak genetik. Tapi kalau ibu kandung, dia yang mengandung. Nah karena dia yang mengandung, dia yang dipelihara sama ibu di dalam rahim. Makanya kalau ada anak-anak pasti lebih sayang sama ibu daripada sama bapak. Dia terima aja itu, Pengki. Kecuali di film Ratapan Anak Tiri. Dia anak tiri, bukan anak kandung. Anak kandung nggak merata, Pengki. Seneng semuanya sama ibu. Sama ibu tiri dia seneng dok. Ah. Sama ibu tiri seneng dok. Oke, jadi si kehamilan tadi si Nona tadi akhirnya selamat nggak dok? Di cerita tadi dok, penasaran? Selamat lah. Selamat. Jadi sebenarnya KET itu selamat asal dia bisa didiagnosis sebelum dia sampai kondisi gawat. Nah. Kan orang kondisi kan diinfus, ditransfusikan, dikasih oksigen segala macam, segera dioperasi, dibuang satu
saluran telurnya beres. Nah, sekarang tadi Tapi kan kebayang nggak kalau misalnya dia diagnosis tidak bisa dilakukan lagi? Lewat, jadi masuk di forensik. ya. ini. Nih dok, tadi kan dokter nanya, kalau seumpamanya saya jadi dokter ngomong apa, gitu kan ya tadi ya. Saya tanya sama dokter gantian kalau dokter jadi si Nona, lebih baik selamat apa enggak dok? Selamat lah. Ntar ngomongnya gimana sama orang tuanya dok? Ngomongnya, Eh, gara-gara berenang lagi. oh, atau gara-gara saya salah naik motor, pinjam celana dalam orang. Oke, jadi tetap dokter bisa kasih jawaban ya kalau jadi si Nona tadi ya. Mendingan Biasanya selamat sih ya. nonanya udah nggak sadar, Frank. Kalau nggak sadar kan otomatis izin operasi dan segala macam jatuh ke orang tuanya, Frank. Oh, enggak maksud saya si Nona tadi mendingan sadar, mendingan kan kalau jadi si Nona mendingan dia selamat apa enggak gitu kan. Ya, selamat Kalau lah. selamat kan mikirin yang kedua tuh. Nanti ngomong sama orang tua apa? Ya gimana nanti lah Nah. itu pikirannya. Ada dok cara yang paling gampang dan paling sering dilakukan sama wanita dok. Ya pura-pura sakit lagi. Ntar orang tuanya nolongin lagi dok. Nggak jadi diomelin. Oke dok, jadi untuk masalah kehamilan ektopik tadi kira-kira seperti tadi dok ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita waspadai, terutama kalau dia penyakit kelamin itu jangan sampai terjadi. Dan satu lagi, Frank, kalau orang udah pernah ektopik sekali waktu, dia resiko ektopik kembali nanti. Oh, Resikonya lebih gede. lebih gede oke. Ya atau kadang-kadang ada riwayat keluarga ada yang ektopik ya mungkin juga ada pengaruhnya mungkin. Jadi jangan main-main deh ya sama yang kayak gitu ya. Nah, ya walaupun kecil tapi kecil-kecil gede loh. Kalau penduduk Jakarta nih anggap aja penduduk Jakarta 10 juta ya. Nah, Kan perempuannya 5 juta. 5 juta kalau 1% yang dia hamil tuh 1% berapa banyak? Banyak lah, Fendi. 10 orang. Ya, jadi ini adalah masalah yang harus selalu dokter itu juga aware. Kalau orang kolaps tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, jangan lupa periksa kehamilan. Tes urinnya diperiksa. Ya. Cuman kalau kayak saya nggak perlu kan dok. Hah? Saya nggak perlu tes kehamilan dok. Laki-laki. Nah, itu anugerah jadi laki-laki juga begitu dok. Nggak perlu repot-repot tes kehamilan. Baik dok, ada yang lain dok untuk ini? Terima kasih dokter Jaya ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!